Haleluya, shalom alaihi. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 10 Januari 2025. Kembali saudara, di pagi yang cerah ini saya mengajak saudara-saudara untuk kita syukuri dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan marilah kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapakah yang dapat mengalahkan dunia? Bacaan itu di hari ini diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan 13 dan Injil Lukas 5 ayat 12 sampai dengan 16. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam kehidupan di dunia yang penuh gejolak, tantangan, cobaan ini saudara, kita sering jumpai dalam kehidupan ini situasi di mana kejahatan yang merajalela, kekerasan, ketidakjujuran, permusuhan, ketidaksetiaan, kegagalan, kepahitan, dan masih banyak lagi yang mana semuanya dapat menggoyahkan iman kepercayaan kita. Bagaimana kita dapat bertahan kokoh iman kita dalam situasi tersebut? Rasul Yohanes dalam bacaan pertama hari ini mengingatkan kepada kita semua, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Haleluya. 1 Yohanes 5 ayat 5. Penegasan Rasul Yohanes ini saudara mau menyatakan kepada kita adalah kekuatan utama kita sebagai orang beriman. Yakni keyakinan akan Kristus sebagai putra Allah. Keyakinan itu saudara juga berarti kita percaya bahwa Kristuslah satu-satunya sumber kekuatan untuk dapat melawan setiap godaan dan tantangan dunia ini. Karena itu saudara, bagi setiap orang yang percaya, tidak ada kata putus asa. Ingat itu saudara. Bagi kita yang percaya kepada Dia Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada kata putus asa. Sebab kita memiliki Tuhan yang telah mengalahkan dunia dan kematian. Apakah kita dapat percaya sepenuhnya kepada Dia? Yesus Tuhan yang telah rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini mampu menghalau segala kekhawatiran, ketakutan yang ada pada setiap insan. Apa yang sesungguhnya yang dikhawatirkan oleh kita semua, yang ditakutkan kita sebagai manusia? Kita semua secara realita takut tidak bisa makan, takut akan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, takut ekonomi yang semakin buruk dan lain sebagainya. Masalah tidak bisa makan telah ditunjukkan oleh Yesus. Bagaimana Dia memberikan 5.000 orang makan saudara dengan 5 potong roti dan 2 ikan saja. Semuanya dikenyangkan. Bahkan masih ada sisa 12 bakul saudara. Hari ini kita melihat bagaimana kuasa Yesus menyembuhkan penyakit yang menurut kebanyakan orang tak dapat disembuhkan. Saat itu saudara, Yesus berada di dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lukas 5 ayat 12. Ada pertanyaan untuk bahan refleksi kita hari ini dari ayat ini. Penyakit apa yang diderita orang ini? Ketika melihat Yesus yang lewat, dia datang dan tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Kenapa dia tersungkur? Kenapa dia berseru, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudaraku yang terkasih, orang ini saudara rupanya penderita kusta. Seperti yang kita ketahui bahwa penderita kusta itu sangat menjijikkan sekali, dan bahkan bau saudara. Dianggap sakit karena berdosa. Dan mereka pada saat itu, juga zaman sekarang saudara, sangat dikucilkan, bahkan haram, najis bagi siapa saja yang bersosialisasi dengannya. Penderita kusta ini sadar akan keberadaannya yang busuk dan najis.
Dia tahu siapa yang dapat menolong dirinya. Hanya ada satu nama yang diketahui yang mempunyai kekuatan dan kuasa untuk mentahirkan dirinya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Maka saat diketahui bahwa Yesus melewati tempatnya, saudara, maka dia datang penuh kerenan hati. Dia tersungkur di hadapan Yesus dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ungkapan iman dari penderita kusta ini, saudara, menunjukkan akan kemampuan dan kuasanya Tuhan kita Yesus untuk menyembuhkan. Kita melihat reaksi Yesus. Dia tidak bilang tidak bisa, atau berkata nanti saja aku sibuk. Tidak, saudara. Tapi apa yang dilakukan Yesus di luar dugaan orang-orang sekitarnya. Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Haleluya. Lukas 5 ayat 13. Sadarkah kita, saudara, kalau kita saat ini pun mengalami sakit kusta yang menjijikkan, saudara, bahkan sangat najis di hadapan Tuhan Yesus. Keberadaan kita yang penuh dosa, saudara, penuh kotoran, busuk dari kebencian, sakit hati, dendam. Ini semua menjijikkan di mata Tuhan Allah. Sadarkah kita akan keberadaan kita saat ini, saudara? Adakah kita mau seperti penderita kusta ini, mau tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan memohon mentahirkan kita, membersihkan diri kita? Kalau kita sadar akan keberadaan kita, saudara, dan kita mau dengan penuh kerenan hati tersungkur di hadapannya, dan mau mengakui atas segala dosa kita dan memohon pengampunan darinya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Hari ini, saudara, Yesus Tuhan mau melawat setiap dari kita. Pribadi lepas pribadi. Yesus mau datang melawat kita, saudara. Tuhan Yesus mau dengan kasih-Nya menjamah dari setiap kita. Kita akan rasakan kasih-Nya dan mengalami kuasa-Nya. Kalau kita mau membuka hati, saudara, dan mau menyadari akan keberadaan kita, mau datang dengan penuh kerenan hati kepada Yesus Tuhan dan memohon kepada Dia, maka kita akan rasakan kuasa kasih-Nya. Pengalaman pribadi penderita kusta ini, saudara, yang diceritakan di dalam Injil ini dapat menjadi salah satu contoh bagi kita untuk melihat akan kebesaran kuasa kasih Tuhan Yesus. Ini semua dapat kita alami jika kita memiliki iman yang penuh akan Yesus Kristus. Jika kita ingin membuka hati untuk Yesus masuk ke dalam hati kita dan kita mau mengikutinya. Mari, saudara, sekarang kita mau merasakan jamahan kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah pertolongan kami. Kami sangat membutuhkan Engkau dalam kehidupan ini. Biarlah tetap meraja di hati kami dan sembuhkanlah kami yang saat ini sedang sakit. Baik di rumah maupun di rumah sakit. Maupun di mana saja mereka berada saat ini. Tuhan jamah dengan kasih-Mu supaya mereka semua boleh pulih dan sembuh di dalam nama Engkau yang punya kuasa di surga dan di bumi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.